Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Salahuddin Al-Ayyubi selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Moderasi Beragama yang telah memberikan motivasi, wawasan, dan juga ilmu semasa perkuliahan. Perkenalkan, saya Ati Munsiha, salah satu mahasiswi PKUMI Angkatan 6 yang dalam hal ini ingin menyampaikan salah satu materi berkaitan bagaimana peran media sosial dalam moderasi beragama sebagai wujud penuntasan tugas dan juga kontribusi diri untuk membangun Indonesia yang damai. Baik, teman-teman pendengar rahimakumullah, tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah pola kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Dan tanpa kita sadari bagaimana kita menjalin relasi, kemudian menambah wawasan, menambah keilmuan, ini bisa dengan sangat mudah melalui platform-platform digital yang ada, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, ataupun platform digital lainnya. Hal ini jelas sebagai poin positif dalam adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi sayangnya, tanpa kita sadari pula, terdapat sisi buruk ataupun negatif dengan adanya kemajuan ini. Yakni apa? Arus informasi yang begitu kuat terkadang melalaikan kita untuk mencari kebenaran ataupun mencoba untuk mengklarifikasi dari apa yang kita dapatkan. Sehingga pro dan kontra benar-benar sering terjadi. Bahkan tidak jarang sesama muslim juga saling menyalahkan gitu kan, karena memang begitu cepatnya info yang kita dapatkan. Oleh karenanya, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, kita patut untuk menanamkan suatu sikap yang lebih sabar dan tentunya berhati-hati di dalam menerima informasi. Dalam Al-Quran sendiri sebenarnya telah diingatkan, yakni tersurat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, ya, jika ada seorang yang fasik datang kepada binabain dengan membawa berita penting, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya, antusibu qauman bijahalah, agar apa? Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang mana ini berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi teman-teman, sebenarnya secara tersurat ya, ini sudah diinformasikan oleh Allah nih, kalau ada berita maka sebaiknya cari dulu kebenarannya, jangan tiba-tiba mengiyakan ataupun oh iya ini benar kayak gitu. Meskipun di sini ada kata-kata fasikun, kayak gitu, orang-orang yang fasik, karena di mana era saat ini, era media sosial, kita sangat sulit untuk mengklaim mana orang yang fasik, mana bukan orang yang fasik, sehingga menanamkan sikap kehati-hatian itu adalah yang paling utama. Baik, sebenarnya menurut kitab At-Tabari, ya, Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini turun berkaitan dengan suatu kasus yang terjadi pada sahabat masa lalu, yakni salah satu sahabat yang bernama Mu'id bin Uqbah, yang mana yang diutus oleh Nabi Muhammad sebagai petugas zakat saat itu kepada Bani Mustalik. Jadi si Mu'id ini diutus oleh Nabi untuk mendatangi Bani Mustalik untuk menunaikan sebagai petugas zakat. Jadi ketika Bani Mustalik melihat si Mu'id, sebenarnya mereka ingin menghampiri si Mu'id kayak gitu. Tetapi ternyata yang terjadi, si Mu'id ini malah takut duluan. Jadi wajar ya teman-teman, karena Bani Mustalik ini kan sebelumnya belum masuk Islam gitu. Jadi jiwa-jiwa peperangan itu masih ada saat itu, sehingga si Mu'id sendiri sudah takut duluan sebelum sampai perjumpaan. Hingga akhirnya yang terjadi,
Si Muti ini langsung kembali kepada Rasulullah dan mengabarkan justru mengabarkan bahwa Bani Mustalik ini telah murtad. Nah, akhirnya Rasulullah pun mengutus Khalid bin Walid dan berpesan agar berhati-hati dan tidak terburu-buru kepada Bani Mustalik. Jadi untuk apa ya, sebenarnya Nabi juga mencoba untuk mengklarifikasi melalui Khalid bin Walid kayak gitu. Akhirnya Khalid pun berangkat dan mendatangi mereka di malam hari dengan mengirimkan para pengintai. Kemudian lalu ketika Bani Mustalik tiba, mereka pun mengabarkan kepada Khalid bahwa mereka sendiri masih sangat teguh dalam Islam dan mereka mendengar azan. Ketika mereka mendengar azan ya maka mereka langsung melaksanakan sholat kayak gitu. Akhirnya ketika pagi tiba, Khalid pun menemui mereka dan melihat apa yang membuatnya senang kayak gitu. Akhirnya ia kembali kepada Rasulullah dan mengabarkan adanya kabar tersebut. Akhirnya Allah berfirman ya, menurunkan ayat Al-Hujurat ini, ayat 6 ini, bahwa ya kita tidak boleh untuk terburu-buru kayak gitu. Dan di dalam apa ya, untuk membangun sebenarnya sikap bermoderasi beragama kayak gitu ya teman-teman, sebenarnya kita sangat tidak boleh untuk terburu-buru ketika mendapatkan suatu informasi, terburu-buru untuk mengklaim, maksudnya mengklaim itu salah, itu benar kayak gitu dari informasi yang kita dapatkan. Karena logikanya bagaimana kita bisa bersikap moderat kayak gitu, bagaimana kita bisa bersikap adil, bisa kita bersikap ya maksudnya di tengah-tengah gitu kan, dalam artian kita tidak di posisi yang A ataupun yang B kayak gitu, ketika memang kita tidak mengetahui bagaimana realita dan juga penyebab adanya realita itu ada di hadapan kita kayak gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ayat ini mengajarkan ataupun menjadi salah satu pondasi untuk kita dapat bersikap moderat kayak gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.